Halo semuanya, kembali lagi di Motovun Indonesia. Jadi menu hari ini saya akan membahas Yamaha R15M motorsport 155cc yang banyak banget disukain sama anak-anak muda. Kita akan membahas fakta-fakta menarik dari Yamaha R15M. So, stay tune terus. Oke, fakta yang pertama, dia punya harga lebih mahal sampai 4 jutaan dibandingkan versi yang lebih rendah. Jadi ini adalah R15M yang dijual dengan harga 43,5 juta on road Jakarta. Nah, R15M ini juga ada satu lagi warnanya dengan ciri khas World GP Yamaha Anniversary 60 tahun. Dia dijual 44,1 juta on road Jakarta. Nah, selain R15M, tipe terendahnya tadi adalah tipe R15 Connect biasa. Dia dilepas dengan angka 38,9 juta on road Jakarta. Jadi selisih harganya nih lumayan banyak banget sih, 4 jutaan loh sisinya. Karena memang beda kedua itu memang banyak banget. Jadi selain tampilan warnanya, kemudian juga ada beda fitur dan juga beda di teknologinya. Nah, untuk detail pembeda antara R15M dengan R15 Connected biasa, kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya ada di atas ini yang membandingkan antara R15M dengan R15 Connected biasa. Oke, fakta menarik yang berikutnya adalah dia punya tampilan ala moge. Jadi dari Yamaha R15 pertama kali masuk Indonesia, dia memang tampilannya sudah terinspirasi dari Yamaha R Series, yaitu Yamaha R6. Mulai dari lampunya yang kelihatan belok dan model 2 gitu kanan kiri. Begitu juga dengan lampu belakangnya yang posisinya itu ada di kolong bodi belakang motor, dan itu bentuknya kayak agak segitiga gitu ya. Itu ciri khas R6 banget. Kemudian di model setelahnya adalah Yamaha R15 yang sudah VVA juga atau biasa disebut Yamaha R15 V3. Dia tampilannya juga terinspirasi dari Yamaha R Series, yaitu Yamaha R1. Dengan ciri khasnya dia punya M-shape dark air-nya di bagian depan sini. Tapi pembedanya dia pakai lampunya ganda kanan kiri yang ada di bagian atas. Sementara Yamaha R1 dia pakai dua buah lampu proyektor yang posisinya agak ngumpet di bawah bodi depan. Nah, setelahnya baru Yamaha R15 model year 2022 ini dia pakai desain yang benar-benar grass dari Yamaha R7. Jadi di Yamaha Global baru saja merilis sebuah super sport terbaru pakai mesin 2 silinder dengan basis mesin dari Yamaha MT-07. Dia desainnya seperti ini. Persis. Ciri khasnya dia punya lampu proyektor di tengah dengan LED DRL yang di bagian kanan kirinya. Itu ciri khas dari Yamaha R7. Kalau secara keseluruhan, mungkin kalau dari bagian depan sampai tengah, ini terlihat benar-benar baru. Sementara untuk di bagian tengah sampai belakang, masih ada sisa-sisa dari Yamaha versi sebelumnya. Misalkan bentuk jok yang terpisah, kemudian juga bodi belakangnya yang terlihat membuka keluar. Jadi kayak semacam buat lubang udaranya di bagian sini. Terus juga lampu belakangnya ini masih mirip sama model sebelumnya. Begitu juga dengan bagian spakbor. Tapi secara keseluruhan ya ini desainnya emang oke sih, cakep banget emang. Fakta menarik berikutnya adalah motor ini punya banyak fitur ala moge. Oke, kita absenin satu-satu nih. Dia punya rem ABS dual channel depan belakang, kemudian dia punya suspensi depan upside down dengan vendornya dari Kayaba dengan tabung berwarna emas yang terlihat mencolok. Lalu dia juga punya lengan ayun belakang yang terbuat dari bahan aluminium dan bentuknya tuh nggak cuma polos kotak itu aja, tapi dibuat kokoh. Jadi benar-benar kayak motor gede banget. Apalagi untuk R15M ini lengan ayunnya sekarang dikasih warna silver ya. Jadi kelihatan tuh lebih modern. Kemudian dia pakai rangka Delta Box. Dan ini dari Yamaha R15 sebelum-sebelumnya juga sudah pakai rangka Delta Box yang merupakan salah satu ciri khas rangka yang banyak dipakai di moge-mogenya Yamaha. Kemudian di bagian setang dia punya engine cut off model 3-in-1. Jadi kalau di Yamaha MT-15 dia punya model yang agak ditekan turun gitu ya, ala-ala Yamaha MT-07. Kalau sekarang dia model 3-in-1 juga, tapi dia model kayak saklar biasa. Jadi di atas dia stop, run, dan start. Jadi tombol starternya menyatu dengan tombol engine cut off. Lalu fitur berikutnya, dia ada quick shifter khusus Yamaha R15M. Quick shifternya ini hanya berfungsi untuk membantu ketika kalian menambah gigi. Jadi dari gigi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Sementara untuk shift down, quick shifternya ini belum bisa. Berikutnya ada fitur assist dan slipper clutch yang tertanam di bagian kopling mesin ini. Dan fitur ini sudah digunakan dari Yamaha R15 generasi sebelumnya dan dipertahankan di model terbaru ini.
Berikutnya dia punya speedometer full digital. Nah, menariknya untuk R15M ini dia punya speedometer yang shape-nya atau bentuknya itu mirip sama speedometer dari Yamaha R1M. Kotak besar dengan layar LCD yang juga besar dan informasinya ini lengkap banget. Termasuk ada tampilan untuk race mode. Nah, menariknya lagi, dia juga bisa terkoneksi dengan handphone kalian melalui aplikasi Y-Connect. Jadi sudah connected. Kemudian untuk pengaturan di speedometer, kalian nggak perlu lagi lepas tangan terus pencet-pencet tombol di bagian speedometernya karena pengaturannya semua sudah ada di stang sebelah kanan ini. Kalian bisa tinggal pencet tombol trip dan juga tombol info di bawah switch lampu hazard. Fakta menarik berikutnya, dia punya tampilan speedometer khusus race mode. Jadi yang suka track day, ini asik banget. Yuk kita lihat langsung. Nah, ini tampilan speedometernya. Untuk informasinya ini udah lengkap banget, ada posisi gigi, ada tachometer, ada speedometer, ada odometer, fuel meter, dan juga jam digital. Nanti di sini juga ada indikator untuk VVA. Nah, di bawah odometer dia ada informasi tentang motor ini. Misalkan nih adalah coolant atau suhu pendingin. Dia tinggal tekan tombol info, dia akan berubah jadi ada track, ada konsumsi bahan bakar aktual, konsumsi bahan bakar real time, kecepatan rata-rata, reset control on, ini indikator baterai atau aki, voltase aki, dan balik lagi ke coolant. Nah, untuk track, jika di bawah sini ada tulisan track, berarti kita akan masuk ke bagian track mode. Caranya tinggal tekan dan tahan tombol info, dia akan berubah. Nah, tampilannya seperti ini untuk tampilan speedometer bagian track. Dia untuk tachometernya mulai dari 6000 rpm. Jadi ini benar-benar race banget. Karena memang di sirkuit kalian akan lebih sering menggantung rpm. Lain-lainnya masih sama. Lainnya ada speedometer, ada fuel meter tetap, ada jam digital. Dan di bawah ada untuk lap time dan latest. Latest ini adalah catatan waktu di putaran sebelumnya. Ini asik banget. Jadi selain track day, kalian bisa melihat tachometernya dengan lebih jelas. Dan juga bisa melihat catatan waktu kalian di tiap putaran lapnya. Oke, fakta menarik berikutnya, ini motor masih pakai mesin lama. Nggak berubah dong ya. Memang nggak berubah, tapi bukan berarti nggak ada alasan kenapa Yamaha masih mempertahankan mesin lamanya. Karena secara spesifikasi, ini mesin masih mumpuni banget. Dan dia karakternya punya putaran mesin yang kuat, dari putaran bawah sampai putaran menengah, dan kemudian dia akan menyambung dengan tenaganya juga. Itu salah satunya karena adanya fitur VVA yang udah ada di mesin generasi sebelumnya dan dipertahankan untuk Yamaha R15 terbaru ini. Secara spek, mesinnya ini 4 tak SOHC 4 katup pendingin cairan. Dia pakai transmisi manual 6 percepatan dan sudah ada assist dan slipper clutch juga di sini. Kapasitas murni mesinnya itu 155,1 cc. Berkat penggunaan piston berukuran 58 mm dan langkah piston 58,7 mm. Nah, tenaganya dia di angka 19,3 PS di putaran 10.000 rpm, lalu torsinya di angka 14,7 Nm pada putaran mesin 8.500 rpm. Yang menarik, ini mesinnya lama tapi dia punya konsumsi bahan bakar yang terhitung irit. Saya pakai motor ini udah buat harian, warawiri. Dari layar speedometer, dia rata-rata mencatatkan 45 km per liter sampai 47 km per liter. Lalu kalau saya hitung dengan metode full to full menggunakan bahan bakar RON 92, ini konsumsi bahan bakarnya tercatat di angka 42,6 km untuk 1 liter bahan bakarnya. Jadi motornya ini mesinnya sudah kencang, torsinya juga udah kuat dari putaran rendah, dipadu juga dengan konsumsi bahan bakarnya yang terhitung irit buat ukuran motorsport. Wajar kalau Yamaha akhirnya mempertahankan mesin ini. Nah, karakter mesinnya ini juga punya nafas yang rasanya tuh cenderung panjang ya di tiap giginya. Dan top speednya tadi saya dapat sekitar 134 km per jam. Agak lebih pelan ketimbang kita mencoba waktu di sirkuit Sentul, videonya ada di atas ini. Itu Ari yang ngetes, Yamaha R15M dia bawa bisa sampai 140 km per jam. Sementara Yamaha R15 Connected yang di bawahnya ini justru bisa sampai 149 km per jam. Kenapa bisa begitu? Kalau saya lihat secara spek, R15M ini 3 kg lebih berat dibandingkan Yamaha R15 Connected. Jadi power to weight ratio-nya pengaruh banget untuk kecepatan puncak.
Wajar sih ya kalau R15M ini jadi lebih berat karena ada tambahan sensor-sensor untuk ABS, traction control, dan juga fitur-fitur connectednya juga. Jadi nambah-nambah alat jadi lebih berat 3 kg. Kemudian karena motor ini sudah dilengkapi dengan quick shifter, dia cukup membantu untuk shifting gigi ketika berakselerasi. Cuman karena ini adalah quick shifter yang bisa dibilang paket hemat, karena bisa kalian beli terpisah secara murah ya dengan harga 500 ribuan. Jadi tuh karakter quick shifternya tuh nggak terlalu halus, terutama di gigi rendah, misalkan dari gigi 1 ke 2 dan juga gigi 2 ke 3. Itu masih ada terasa cegukannya lah kalau tiap pindah gigi, kayak gluk gluk, kayak nggak sengaja shifting keinjak gitu. Tapi ketika untuk gigi ketiga ke 4, 4 ke 5 dan 5 ke 6 itu shiftingnya udah enak. Apalagi kalau kalian melakukan shifting itu di putaran 4000 rpm ke atas, itu enak banget. Buat cruising santai 60 km per jam dari gigi 4 kalian naikin gigi 5, gigi 6, itu perpindahan giginya tuh halus banget. Fakta menarik berikutnya, ini motor kayaknya memang lebih pas buat anak-anak muda. Makanya banyak banget anak-anak muda yang suka sama Yamaha R15, termasuk yang model terbaru ini. Kenapa? Kita langsung naikin motornya nih. Pertama, karena dia punya posisi riding yang racing banget. Terutama melihat posisi stangnya yang under yoke. Jadi posisi stangnya di bawah segitiga atas. Jadi buat saya yang posturnya 172 cm ini memang merunduk, terhitung merunduk. Apalagi footstepnya juga agak mundur ke belakang walaupun memang nggak terlalu tinggi banget. Nah dengan posisi stang yang under yoke ini tentunya akan lebih cepat rasa pegel ke badan ya, terutama di telapak tangan, pundak dan juga punggung. Tapi ada kalanya saya pakai motor ini jadi tidak terlalu pegal. Mungkin karena saya sudah bisa mengakali atau nemu caranya supaya nggak terlalu pegal banget naik motor sport yang posisi ridingnya tuh racing banget. Yang pertama, jangan kalian sekali-kali menaruh beban badan full ke bagian tangan. Apalagi tangannya kok sampai kaku banget begini ya. Wah itu udah di lengan tempat pegal dan juga telapak tangan akan berasa perih. Apalagi dengan tangan yang lurus kaku gitu, buat manuver juga jadi nggak terlalu lincah karena kan tangannya kaku. Jadi cara saya ngakalinnya itu dengan memberikan tumpuan badan ke bagian paha. Karena paha ini punya otot yang cukup kuat nih, atau yang paling kuat di bagian badan kita. Jadi sesekali kalian berikan beban badan ke bagian paha dan juga bergantian ke tangan. Jadi nggak melulu di bagian tangan. Nah, makanya saya bisa riding dari Depok sampai BSD yang jaraknya lumayan dengan jalan yang terhitung padat pakai Yamaha R15M ini masih nggak terlalu pegel-pegel banget. Mungkin dengan posisi ridingnya yang cukup racing buat kalian yang sudah berumur akan lebih cepat lelah ya. Tapi untungnya Yamaha juga memberikan sedikit kenyamanan untuk mengakomodir posisi ridingnya yang terhitung capek banget. Pertama, dia punya jok yang busanya ini empuk. Dengan dibalik kulit jok motif karbon ini ternyata ada busa yang empuk dan ini lebar. Kemudian handle couplingnya ini empuk banget. Jadi fitur assist dan slipper clutch ini nggak cuman gimmick karena memang berasa banget di handle coupling yang jadi enteng banget. Terus handlingnya juga terhitung lincah walaupun ini adalah motor sport tapi dia punya sudut belok setang yang terhitung lebar. Jadi buat slap-slip di kemacetan ini masih oke. Apalagi kalau kalian sudah terbiasa bawa motor ini, slap-slip di kemacetan sih kayaknya nggak ada masalah. Terus juga spionnya ini nggak terlalu lebar, nggak terlalu baplang. Porsinya udah pas lah. Dan dia lebarnya nggak lebih dari lebar ujung setang sini. Jadi kalau pakai motor ini gak usah lah lipat-lipat spion. Jadi nggak safety. Begini aja juga pasti bisa lincah kok. Mumpung masih ngomongin riding position, kita ngomongin karakter suspensinya. Yang di depan ini masih rasa-rasa Yamaha R15 V3 yang dimana rasanya tuh masih rasa empuk. Buat saya yang punya berat badan 75 kg. Sementara untuk yang belakang agak sedikit lebih keras dibandingkan suspensi depan untuk karakternya. Tapi ini masih oke. Kemudian untuk karakter pengeremannya, saya suka banget untuk karakter pengereman Yamaha R15M ini. Dimana kaliper depan sudah pakai vendor dari Brembo atau Baby Brembo bersama master rem dari Nissin yang bukan wafer, empuk dan juga pakem. Nah rem belakangnya juga ini rasanya pas banget posisi tuas remnya dan dia juga karakter juga pakem dan ingat dia udah pakai ABS dan ketika ABS-nya bekerja itu rasanya tuh halus banget, gak ada yang sampai nyentak-nyentak banget. Rasanya hanya kayak ada geter-geter aja di handle rem ataupun di tuas rem kaki. Cuman waktu saya mencoba motor ini sejauh ini belum pernah merasakan di mana fitur TCS-nya bekerja. Karena ya mesin 155 cc yang tenaganya tuh nggak terlalu liar banget kalau menurut saya. Dan di kondisi jalan yang kering, kecil kemungkinan akan terjadinya slip di roda belakang. Makanya TCS-nya tuh jarang banget bekerja. Fakta menarik berikutnya yang harus kalian ketahui adalah motor ini buatan Indonesia, bukan India. Jadi
India memang meluncurkan model terbarunya ini lebih dulu ya. Jadi setelah India baru Indonesia meluncurkan Yamaha R15 yang generasi terbaru. Nah, ini juga disebutnya kalau di India itu Yamaha R15 V4, kalau di Indonesia pihak Yamaha Indonesia itu nggak mau kalau motor ini disebut Yamaha R15 V4 karena sebenarnya di Indonesia ini baru 3 generasi ya. Jadi yang generasi pertama itu nggak masuk ke Indonesia, baru setelah generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat ini baru masuk ke Indonesia. Nah, makanya kenapa Yamaha Indonesia itu ngasih namanya tuh bukan Yamaha R15 V4 atau Yamaha R15M V4, tapi adalah Yamaha R15M Connected ABS. Dan yang tipe di bawahnya adalah R15 Connected. Namanya jadi panjang ya, jadi ada embel-embel fiturnya di namanya. Jadi itu beda penamaan untuk Yamaha R15 di Indonesia dengan di India. Terus bukti lagi kalau motor ini adalah buatan Indonesia, yaitu fitur-fiturnya juga beda sama Yamaha R15 India. Yang pertama, dia klaksonnya cuma satu. Jadi kalau di India itu malah pakai klakson 2 biji. Sementara untuk Yamaha R15 di Indonesia cukup 1 biji aja. Lalu fitur berikutnya yang absen dari Yamaha R15 terbaru ini dibandingkan dengan versi India adalah tidak adanya sari guard. Jadi di versi dia itu ada kayak semacam kawat besi itu di bagian sini, kayak ada saringan gitu. Itu untuk mencegah kain sari yang biasa dipakai sama wanita India sana yang ketika berboncengan itu ada kemungkinan untuk nyelip atau keserimpet di bagian rantai. Nah, kalau di Indonesia kayaknya itu nggak perlu karena jarang juga orang pakai daster panjang gitu terus diboncengin pakai motor sport kayak gini, itu jarang banget. Oke, kesimpulannya teman-teman, ini adalah motor sport 155cc yang terbaru dan di kelasnya tuh banyak disukain sama anak-anak muda. Terutama apalagi desain terbaru ini persisnya banget sama kayak moge terbaru Yamaha, yaitu Yamaha R7. Cuman ada beberapa catatan. Yang pertama, di bagian atas speedometer ini adalah bagian karet yang menurut saya bagus ya. Cuman karena di bahannya karet jadi gampang terlihat kotor. Jadi kelihatan lebih dekil gitu, gampang dekilnya. Jadi secara tampilan kita lagi riding motor ini kan di atas speedometer. Jadi ada pemandangan yang nggak enak nih, karena karetnya jadi agak-agak putih-putih buluk gitu lah. Terus yang kedua, bodi belakang ini punya shape yang emang racing banget sih, motor sport banget. Tapi kalau dipakai buat boncengan, nah yang boncengannya itu kakinya akan gampang mentok di sudut-sudut bodinya ini. Jadi ya harus hati-hati sebenarnya. Catatan berikutnya adalah besi footstepnya ini, terutama yang sebelah kiri, ini agak mengganggu, terutama kalau lagi macet-macetan, kakinya turun, kan kadang agak jalan pelan dikit gitu, dan kalian mungkin bisa sambil melangkah. Nah, pas motor yang dimajuin, footstepnya ini nggak langsung serta-merta langsung naik ke atas gitu ya. Jadi dia agak mentok ke betisnya dulu, jadi ini lumayan sakit juga nih ke betis nih. Sisanya oke, kalau kalian nggak perlu fitur traction control ataupun nggak terlalu suka fitur ABS, jadi Yamaha R15 Connected biasa udah cukup. Tapi kalau pengen nambah quick shifter, tinggal nambah 500.000. Bisa beli di dealer Yamaha, dipasangin sama teknisinya, jadi garansi harusnya sih nggak gugur ya. Tapi kalau kalian suka motor yang full fitur, lengkap di kelasnya dan paling canggih, nah belinya yang ini, Yamaha R15M. Syukur-syukur kalian masih bisa dapat yang edisi World GP. Oke, sekian video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Jangan lupa juga mampir-mampir ke website kita autofun.co.id. Yang anak TikTok main juga ke akun TikTok kita Motovun Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.